sore ibu-ibu BBI Kalvari Denpasar. Pada sore hari ini saya akan membuat satu resep, yaitu pastel puff yang mungkin ibu-ibu tidak umum, tapi ini adalah satu jajanan yang kita kalau ke Singapura kita ketemu jajanan ini. Nah, untuk bahannya, bahan kulitnya sendiri kita dari dua bahan A dan bahan B. Nah, untuk bahan A sendiri ini tepung terigu kunci biru atau tepung terigu protein rendah sebanyak 150 gram, dan mentega yang dicampur ini ada mentega putih dengan mentega kuning. Mentega kuningnya 50 gram, mentega putihnya 30 gram. Nah, ini adalah bahan kita yang pertama. Ini untuk isian kulit dalamnya. Nah, untuk bahan yang kedua ini adalah bahan B. Ini untuk kulit luarnya. Itu adalah tepung segitiga atau protein sedang sebanyak 250 gram, gula halus sebanyak 15 gram, garam sebanyak 4 gram, habis itu mentega kuning sebanyak 45 gram, dan mentega putih sebanyak 40 gram. Nah, untuk airnya kita pakai air es. Ini sebanyak 115 ml, dan boleh ditambahkan pewarna kuning telur supaya warna dari kulit ini lebih cantik, berwarna kekuningan ya. Untuk kulit yang pertama ini kita memasukkan tepung terigu segitiganya sebanyak 250 gram. Habis itu kita masuk gula halusnya sebanyak 15 gram. Setelah itu kita masukkan garamnya. Setelah itu kita masukkan menteganya. Seperti ini. Nah, ini sambil kita aduk di mesin aduk atau di ini. Tapi sebelumnya kita beri dulu pewarna kuning telur. Seberapa banyak ini kira-kira aja ya ibu-ibu ya, jadi jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit sambil ini diaduk. Nah, ini kita masukkan. Setelah ini kita proses pengadukan sampai dia kalis. Ibu-ibu, sambil kita mengaduk untuk yang isian yang untuk kulit yang adonan yang pertama, kita buat adonan yang kedua untuk isian untuk kulit dalamnya. Yang kita pakai adalah tepung kunci biru sebanyak 150 gram, atau pakai tepung protein rendah yang ibu-ibu bisa punya, dengan campuran margarin dan mentega putih. Nah, ini kita aduk, kita sambil mengaduk. Jadi ini kita aduk aja pakai tangan. Ya, ibu-ibu, ini ada dua adonan yang berbeda. Ini adalah adonan yang tadi kita mixer, dan ini yang tadi adonan yang kita aduk memakai tangan. Nah, sekarang jadi ini adalah adonan di dalam adonan, istilahnya seperti itu. Nah, untuk yang pertama, adonan yang kita aduk dengan tangan, kita timbang sebesar 30 gram. Sudah adonan pertama yang kita timbang, sebanyak 30 gram. Nah, setelah itu kita timbang adonan kedua seberat 60 gram. Nah, ini kita bulat-bulatkan. Nah, ini makanya kita ada adonan pertama dengan adonan kedua. Nah, ibu-ibu, untuk step selanjutnya ini adalah
adonan pertama kita masukkan dengan adonan. Kita masukkan, kita bulat-bulatkan ya. Setelah ini kita akan mulai proses pembentukan. Setelah kita selesai semuanya membuat isian dengan kita sudah bentuk semuanya seperti ini. Nah, sekarang kita proses pembentukan dari si pastel ini, kulit dari pastelnya. Nah, step by stepnya kita tekan dulu. Nah, kita giling. Nah, kita giling dulu. Setelah kita giling, habis itu kita roll dari kecil sampai nanti dia akan roll sampai ke belakang sampai habis. Nah, setelah itu kita giling kembali. Nah, jadi kita proses penggilingannya ini 2 kali. Setelah itu kita kembali. Ya. Nah, ibu-ibu bisa menyelesaikan adonan ini sampai berbentuk seperti ini, semua adonannya. Nah, setelah setelah semua adonan telah habis, nah sekarang kita bagi adonan menjadi 2. Dia akan memiliki lapisan-lapisan di dalamnya. Nah, ini yang akan nanti membuat dari si kulit tersebut akan menjadi seperti kayak pastry. Nah, kita press. Nah, kita mulai menipiskan. Dan ini kulitnya harus tipis ya ibu-ibu, tapi juga jangan sampai tipis yang membuat jadi robek. Jadi tipis tapi masih gampang untuk dibentuk. Nah, setelah kita giling kita pakai lapisan di baliknya supaya kita karena biar lapisan luarnya tetap dia memposisikan dirinya lebih ngepuff pastry. Ya, nah sekarang kita bisa isi. Nah, ibu-ibu, kebetulan saya sudah membuat isi yogurt. Nah, ibu-ibu sendiri nanti untuk resep dari yogurt akan saya sertakan. Ibu-ibu bisa buat sendiri di rumah. Jadi ibu-ibu mau diisi yogurt bisa, mau diisi apa aja bisa. Mungkin mau dikasih keju, coklat, ataupun dengan isian pisang juga bisa. Nah, setelah itu ya kita bentuk. Nah, setelah kita selesai bentuk, nah kita bisa diamkan. Nah, ibu-ibu ini bisa ibu-ibu simpan di dalam freezer ataupun di dalam lemari es. Jadi pada saat ibu-ibu kepingin mau memakannya, ibu-ibu bisa menggorengnya. Kalau ibu-ibu mau simpan, itu ibu-ibu taruh aja di model Tupperware. Habis itu ibu-ibu simpan di dalam kulkas atau kalau mau lebih tahan lama lagi, ibu-ibu bisa simpan di dalam freezer.
ibu-ibu, ini adalah contoh dari puff pastry yang sudah jadi. Di sini kita bisa lihat lapisannya. Nah, setelah kita iris, ya, dia akan membentuk lapisan si kuenya, dia akan tetap berlayer seperti ini. Nah, ini kenapa kita bilang ini puff pastry. Jadi dia berlayer-layer seperti ini. Ya. Nanti akan jadinya seperti ibu-ibu. Nah, ini ibu-ibu bisa coba di rumah, dicoba dibikinnya. Ya, masih selamat malam.